Nah, sebenarnya soal utama kita hari ini yang ini. Tentukan semua pasangan Mn di mana M dan N-nya bilangan bulat non negatif sedemikian sehingga N dikali N tambah 2 per 4 sama dengan M pangkat 4 ditambah M pangkat 2 dikurang M ditambah 1. Nah, sekarang langkah pertama adalah coba kedua ruas kita kalikan dengan 4. Ketika kita kalikan dengan 4, akan diperoleh ruas kiri menjadi N dikali N ditambah 2, dan ruas kanan menjadi 4M pangkat 4 ditambah M kuadrat dikurang M ditambah 1. Nah, N dikali N ditambah 2 ini kan adalah N kuadrat ditambah 2N. Sementara yang satu lagi 4M pangkat 4 bisa diubah menjadi 2M kuadrat dikuadratkan, kemudian ditambah, ini 4M kuadrat ya, ada kesalahan tadi karena dikalikan 4. Oke. Kemudian ditambah dengan 4M kuadrat dikurang 4M ditambah 4. Ini cuma penjabaran biasa ya. Awalnya kita kalikan dengan 4, setelah dikalikan dengan 4, ini dikalikan ke dalam. Nah, langkah berikutnya di sini kuncinya. Di sini di kedua ruas akan Bapak tambahkan dengan 1. Ruas kiri ditambah 1, ruas kanan ditambah 1. Kenapa harus begitu nanti akan terjawab. N kuadrat ditambah 2N ditambah 1 ini kan kalau kalian masih ingat ya, ini adalah N ditambah 1 dikuadratkan. N tambah 1 dikuadratkan, dan ini sama dengan 2M kuadrat dikuadratkan, kemudian ditambah dengan 4M kuadrat kurang 4M ditambah 5. Oke, sampai di sini semoga paham ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ya? Ngerti ya? Nah, sekarang begini. Si yang ini Bapak kembalikan lagi ke bentuk ini. Jadi 4M kuadrat dikurang 4M ditambah 4 kan juga bisa kita ubah menjadi 2M dikurang 2 dikuadratkan. Kemudian ini ditambah 1. Ingat M dan N-nya adalah bilangan bulat. Nah, sebelum dilanjutkan, sebagai catatan bahwa kalau kita punya X kuadrat dengan X elemen bilangan real, maka nilai X kuadrat itu kalau nggak lebih dari 0 ya sama dengan 0, nggak mungkin negatif. Sepakat ya? Sepakat Ustaz. Oke. Nah, jadi maksudnya apa? Nah, setelah di bagian di sini, setelah di bagian ini, sekarang Bapak akan bikin statement atau argumen bahwa di sini kita punya 2M kuadrat dikuadratkan ini kurang dari N tambah 1 dikuadratkan. Benar atau tidak? Ada yang tahu kenapa? Karena ini, si N tambah 1 dikuadratkan tadi sama dengan apa? Ini kan sama dengan 2M kuadrat dikuadratkan ditambah 2M dikurang 2 dikuadratkan ditambah 1. Nah, jelas-jelas kalau ini pasti lebih besar dari ini kan? Ini kan cuma ini bagian ininya aja. Sementara yang di N tambah 1 dikuadratkan kan ada ditambah sesuatu dia. Dan sesuatu itu minimal nilainya 0, ini 1. Oke, sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Kalau dari saya nggak ada pertanyaan sih Pak. Oke. Yang lain gimana?
Kita butuh paling tidak 1 atau 2 orang yang mengerti. Nanti kalau yang lain masih belum terlalu paham kan bisa ditanyakan ke yang udah ngerti. Nah, sekarang Bapak mau bikin satu lagi statement. Ini kan kurang dari n tambah 1 dikuadratkan ya. Tapi si n tambah 1 dikuadratkan ini juga kecil dari 2m kuadrat ditambah 1. Untuk nilai m lebih dari 1. 2m kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Ini. Perhatikan yang Bapak tandai dengan garis merah ya. Nah, ini yang penting. Kalau pernyataan sebelumnya kan udah jelas ya. Udah bisa kita buktikan. Tapi apakah benar kalau jadi Bapak bikin di sini, benarkah n tambah 1 dikuadratkan itu kecil dari 2m kuadrat ditambah 1 dikuadratkan. Nah, sekarang kita coba buktikan. Ini berlaku untuk m lebih dari 1 ya. N ditambah 1 dikuadratkan itu sama dengan ini tadi 4m pangkat 4 ditambah 4m kuadrat dikurang 4m ditambah 5. Nah, sementara ruas yang kanan ini kalau kita kuadratkan ini adalah 4m pangkat 4 ditambah 4m kuadrat ditambah 1. Nah, kemudian karena ruas kiri dan ruas kanan sama-sama ada 4m pangkat 4, kita coret. Kemudian ada 4m kuadrat juga. Jadi sisanya sekarang kita punya min 4m tambah 5 kurang dari 1. Atau min 4m kurang dari 1 kurang 5. 1 kurang 5 adalah min 4. Min 4m kurang dari min 4. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan negatif 4. Ingat kalau dibagi dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaannya jadi berubah. Berarti m-nya lebih dari 1. Artinya apa? Ini benar kalau m-nya lebih dari 1. Oke, sampai di sini paham nggak? Coba dipahami dulu yang ini. Ada yang mau ditanyakan? Oh, boleh nanya nggak? Ya, boleh. Itu yang 2m kuadrat tambah 1 dikuadratkan, kita tahu dia lebih besar daripada n tambah 1 kuadratnya dari mana, Pak? Ya, dari ini. Dari yang ini tadi. Coba lihat yang bagian warna merah ini. Yang benarkah ini? Benarkah ini si n tambah 1 kuadrat lebih kecil dari 2m kuadrat tambah 1 kuadrat? Ya, kita uji dulu kan. N tambah 1 dikuadratkan kan bisa diubah jadi 4m pangkat 4 tambah 4m kuadrat kurang 4m tambah 5. Ini taunya dari mana? Ya, dari yang ini tadi. Nih. N tambah 1 kuadrat kan 4m pangkat 4 ditambah ini 4m kuadrat dikurang 4m tambah 4 tambah 1. 4 tambah 1 kan 5. Kemudian yang ini kalau kita buka lagi kuadratnya kan jadi ini 4m kuadrat tambah 4m pangkat 4 ditambah 4m kuadrat ditambah 1. Kemudian kita pindahkan ruasnya, dihitung baik-baik, kemudian diperoleh m lebih dari 1. Artinya apa? Ini baru benar kalau m-nya lebih dari 1. Gimana? Pak, makasih, Pak. Ya, udah paham ini, Dinda? Halo? Insya Allah sudah, Pak. Insya Allah sudah. Artinya kan itu baru benar kalau m-nya lebih dari 1. Kalau m-nya kurang dari 1 atau kurang dari atau sama dengan 1, ya berarti nggak benar. Nah, sekarang kan ini berlaku untuk m lebih dari 1. Nah, kalau Bapak tulis ulang lagi, coba lihat di sini. Ini kalau kita tulis ulang lagi, berarti, bukan yang ini ya, yang bentuk terakhir yang ini. Kalau kita tulis ulang lagi, kita punya 2m kuadrat dikuadratkan, itu akan kecil dari n tambah 1 kuadrat, kecil dari 2m kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Oke. Ingat, m dan n-nya tadi kan bilangan bulat ya.
M dan N-nya elemen bilangan bulat non negatif. Nah, sekarang coba perhatikan. 2M kuadrat ini artinya apa? Artinya bilangan 2M yang di kuadratkan. Apa bedanya 2M kuadrat dengan 2M kuadrat ditambah 1? Bedanya cuma di plus 2M 1. kuadrat. Oh iya. Ya, artinya bedanya apa? Ini kan cuma setelah ini bilangannya pasti ini kan? Ya nggak? Kalau kita berhitung nih, setelah 9 pasti 10. Setelah 10 pasti 11. Nah, setelah 2M kuadrat pasti 2M kuadrat tambah 1. Sampai di sini paham nggak? Paham, Pak. Nah, artinya ini dua buah bilangan yang berurutan. 2M kuadrat dan 2M kuadrat tambah 1 adalah bilangan bulat berurutan. Sekarang Bapak tanya, misalnya Bapak punya 9 kuadrat nih, kemudian punya 10 kuadrat, kemudian punya X kuadrat di tengah-tengahnya. Ada nggak bilangan bulat yang memenuhi untuk dijadikan nilai X? Antara 9 dan 10 ada nggak bilangan bulat? Antara 9 dan 10. Kira-kira. Kalau bilangan bulat kayaknya nggak ada, Pak. Nggak ada kan? Ya kan? Tidak ada bilangan bulat di antara dua buah bilangan bulat berurutan kan? Artinya apa? Artinya di sini nggak mungkin ada nilai N tambah 1 yang memenuhi. Artinya tidak ada nilai N tambah 1 yang memenuhi. Nah, dengan kata lain soal ini nggak punya solusi. Dengan kata lain ini tidak ada solusi. Tidak ada solusi untuk nilai yang bagaimana? Untuk M lebih dari 1. Nah, ingat. Ini kan terjadi kalau nilai M-nya lebih dari 1. Rupanya kalau nilai M-nya lebih dari 1 nggak ada solusi. Ini nggak mungkin terjadi gitu untuk M lebih dari 1. Ini baru ada kalau M-nya lebih dari 1. Sementara kalau M-nya lebih dari 1, itu nggak ada nilai M dan N yang memenuhi. Sehingga tidak ada solusi untuk M lebih dari 1. Nangkap nggak poinnya? Kan tadi kita andaikan ini ya. Kalau M-nya lebih dari 1 berarti ini berlaku. Tapi rupanya kalau ini berlaku nggak ada nilai N yang memenuhi. Karena nggak mungkin ada kan bilangan bulat di antara dua buah bilangan bulat berurutan. Nah, dengan kata lain apa? Tidak ada solusi untuk M lebih dari 1. Ini kan cuma untuk M lebih dari 1 yang nggak ada solusi. Gimana dengan M sama dengan 0 atau M sama dengan 1? Nah, ini yang kita mesti uji. Jadi ibaratnya gini, kita kan mau cari semua bilangan Mn yang memenuhi nih. Kita udah pastikan kalau M lebih dari 1 itu nggak ada solusi. Makanya tinggal dua buah nilai M yang mungkin. M sama dengan 0 atau M sama dengan 1. Mungkin Ananda semua jarang ya ketemu soal yang kayak gini ya. Tapi untuk matematika yang lanjut, apalagi di tingkat provinsi misalnya, ini cara mencari jawabannya udah kayak gini. Jadi nggak bisa langsung tembak langsung dapat M dan N-nya sekian. Jadi kita kayak mengeliminasi kemungkinan yang lain dulu. Jadi di sini tugas kita adalah mengeliminasi kemungkinan nilai M yang lebih besar dari 1. Kita udah bisa tunjukkan kalau nggak mungkin ada M lebih dari 1. Sampai di sini paham? Atau bagaimana? Masih ragu? Silakan pendapatnya. Dinda, Cinta, Rapip, F1. Bagaimana? Aman, Ustaz. Oke, bisa dilanjutkan ya. Nah, artinya di sini kita cuma tinggal dua kemungkinan nilai M. Kalau nggak 0 ya 1. Nah, kalau M-nya 0 bagaimana? Nah, tadi kan kita punya ini ya. Nilai N tambah 1 dikuadratkan. Jadi ingat, tadi kita punya
N tambah 1 dikuadratkan itu sama dengan 4M pangkat 4 dikurang, biar diingat lagi. Oke. Ditambah 4M kuadrat dikurang 4M ditambah 5. Nah, kalau M-nya 0, kita uji dulu. Ada nggak nilai N yang memenuhi? Jika M sama dengan 0, maka kita punya N tambah 1 dikuadratkan sama dengan, nah ini kan M-nya digantiin sama 0 ya. Berarti kan hasilnya 5. Nah, pertanyaannya ada nggak bilangan bulat yang dikuadratkan hasilnya 5? Nggak ada kan? Berarti tidak ada solusi untuk M sama dengan 0. Karena nggak ada bilangan bulat yang kalau dikuadratkan hasilnya 5. Nah, sekarang untuk M yang satu lagi, untuk M sama dengan 1 lagi. Kan kemungkinan nilai M cuma ada 2 tuh. Kalau M sama dengan 1 ada nggak solusinya? Kita uji lagi. N tambah 1 dikuadratkan sama dengan 4M pangkat 4. Kalau M-nya 1 berarti ini jadi 4. 4M kuadrat. Kalau M-nya 1 berarti jadi 4. Dikurang 4M berarti dikurang 4 ditambah 5. Dari sini kita dapat bahwa N ditambah 1 dikuadratkan sama dengan 9. Nah, berapa bilangan yang kalau dikuadratkan hasilnya 9? Kan ada 2 bilangan tuh. Jadi di sini bisa jadi N tambah 1-nya sama dengan 3 atau N tambah 1-nya sama dengan negatif 3. Kalau N tambah 1 sama dengan 3 berarti N-nya adalah 2. Sementara kalau N tambah 1 sama dengan negatif 3, maka di sini N-nya adalah negatif 4. Artinya kalau M-nya 1, N-nya bisa 2, bisa jadi min 4. Tapi kembali lagi ke soal. Kata soal kan M dan N-nya itu nggak boleh negatif. Karena M dan N-nya tidak boleh negatif, maka satu-satunya solusi adalah M-nya sama dengan 1, N-nya sama dengan 2. Nah, nanti bisa diuji, dimasukkan ke soal. Ganti M dengan 1, ganti N dengan 2. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan kah? Paham atau tidak? Silakan. Paham, Ustaz. Paham? Paham, Ustaz. Oke. Jangan lupa dibikin ini ya,